Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyuni Rahmadianti, CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Rembang. Di sini saya akan memaparkan jurnal refleksi Dwi Mingguan paket modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Dalam refleksi jurnal Dwi Mingguan modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik ini, saya menggunakan model 5, yaitu connection, challenge, konsep, dan change yang disingkat menjadi 4C. Dalam refleksi jurnal Dwi Mingguan kali ini, saya memilih model 5, yaitu connection, challenge, konsep, dan change yang disingkat 4C. Model ini dikembangkan oleh Richard and Morrison 2011. Model ini cocok untuk digunakan dalam merefleksikan materi pembelajaran. Ada beberapa pertanyaan kunci yang menjadi panduan dalam membuat refleksi model ini, yaitu 1. Connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak? Yang kedua, challenge. Adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Anda jalankan selama ini? Yang ketiga, konsep. Ceritakan konsep-konsep utama yang Anda pelajari dan menurut Anda penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Yang terakhir yaitu change. Apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi pada hari ini? Itulah arti dari model 5 yang terdiri dari connection, challenge, konsep, dan change. Di dalam modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik, materi yang benar-benar baru dan luar biasa bagi saya. Saya pikir supervisi akademik hanya akan saya peroleh ketika suatu saat saya menjadi seorang pemimpin dalam sebuah lembaga pendidikan. Saya pikir supervisi akademik adalah sebuah kegiatan penilaian yang terlihat sangat menakutkan bagi guru yang akan disupervisi, dan supervisor adalah seorang tim penilaian yang patut diwaspadai, ditakuti atas penilaian dan tanggapannya atau kritikannya terhadap kinerja guru selama ini. Itulah tanggapan dan pemikiran saya sebelum mendapat kesempatan belajar materi ini. Tapi saat ini ketika mendapat kesempatan belajar apalagi berdiskusi dengan fasilitator, pengajar praktek, instruktur, bahkan dengan rekan-rekan guru sesama calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Rembang tentang materi supervisi akademik dengan model coaching, ternyata tidak harus menunggu menjadi seorang pemimpin sebuah lembaga pendidikan untuk belajar apa itu supervisi akademik. Saat ini pun saya bisa mendapatkan kesempatan memperoleh pengetahuan tersebut. Pengetahuan tentang supervisi akademik, tujuan dari supervisi akademik, bagaimana strategi yang dilakukan dalam supervisi agar supervisi tidak menjadi suatu peristiwa yang menakutkan bagi sebagian guru, sebagaimana refleksi setelah dilakukan supervisi akademik. Dan melalui proses coaching untuk supervisi akademik yang saya pelajari dalam modul ini, membuka mata saya lebar-lebar bahwa supervisi adalah hal yang menarik, hal yang menyenangkan dan dapat dijadikan sebagai kiblat bagi saya sebagai guru dan mungkin bagi guru-guru lain untuk memastikan pembelajaran yang telah dilakukan selama ini sudah berpihak pada murid atau tidak, sebagai sebuah tolak ukur bagi kita untuk
untuk meningkatkan kompetensi sebagai guru, baik kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogi, kompetensi sosial maupun kompetensi profesional. Kompetensi apa yang sudah kita kuasai dengan baik sebagai guru? Kompetensi apa yang perlu peningkatan dan kompetensi apa yang perlu dikembangkan? Menyimak tentang materi coaching untuk supervisi akademik adalah keterkaitan dengan peran saya sebagai CGP. Tentu sangat terkait sekali. Sebagai seorang guru, saya berperan menuntun murid-murid saya sesuai kodratnya. Sebagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantoro, terkadang berperan sebagai coach bagi mereka, bahkan mungkin tanpa saya sadari sebagai coach bagi rekan-rekan guru lain. Dan proses coaching menjadikan aktivitas saya dalam menuntun murid-murid saya dalam suasana pembelajaran ataupun suasana kolaborasi bersama teman-teman sejawat menjadi lebih fleksibel, akrab, dan bermakna. Yang kedua adalah challenge. Challenge artinya adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktek yang saya jalankan selama ini? Apa itu proses coaching? Berdasarkan definisi dari beberapa ahli dapat disimpulkan, coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berbentuk kemitraan bersama klien, coachee atau orang yang akan kita bantu untuk memaksimalkan potensi atau kinerjanya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dari proses kreatif. Dari proses coaching itu, coachee akan menemukan sendiri jalan untuk memaksimalkan potensi atau kemampuannya. Bagaimana prosesnya sehingga coachee mampu menemukan jalan atas permasalahannya sendiri? Berdasarkan paparan materi yang saya dapatkan dari program guru penggerak ini, coaching memiliki tujuan dan prinsip lebih ke arah memberdayakan, lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Itulah kenapa coaching berbeda dengan bentuk-bentuk pengembangan diri yang lain, seperti mentor, konseling, fasilitasi, atau training. Contoh, dalam mentoring, mentor membagikan pengetahuan, keterampilan, dan pengalamannya untuk membantu mentee mengembangkan dirinya. Sedangkan dalam coaching, coach menuntun coachee menemukan ide baru atau cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi atau mencapai tujuan yang dikehendaki. Perhatikan kata membagikan dalam mentor dan kata menuntun dalam coach. Artinya, coach sekalipun membantu tapi sifatnya menuntun seseorang melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif sehingga dia menemukan sendiri apa yang harus dilakukannya untuk bangkit dan berjalan menuju perubahan yang dia inginkan. Dan proses coaching sangat sesuai dengan salah satu tujuan pengembangan diri, yaitu agar guru menjadi otonom, yaitu dapat mengarahkan, mengatur, mengawasi, dan memodifikasi diri secara mandiri. Untuk membantu orang lain menjadi coachee atau rekan guru untuk mengembangkan kompetensinya dan menjadi otonom, maka kita perlu memiliki paradigma berpikir coaching terlebih dahulu. Paradigma tersebut adalah 1. Fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Saat fokus pada coachee, kita sebagai coach fokus pada topik yang dibawakan, apa yang perlu dilakukan atau dikuasai untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga melalui percakapan kreatif dan bermakna dapat membawa kemajuan pada mereka. Seorang coach juga harus bersikap terbuka, berusaha tidak menghakimi, melabel, berasumsi, atau menganalisis pemikiran orang lain, tetap menunjukkan rasa ingin tahu
tahu yang besar terhadap keinginan dan ide-ide dari coach. Dalam proses coaching itu, agar coach mampu menangkap perubahan yang terjadi selama ini, emosi yang timbul dan mempengaruhi percakapan, maka coach perlu memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan yang terpenting dalam coaching ini adalah bagaikan seseorang coach mampu melihat peluang baru dan masa depan. Para coach mendorong seseorang untuk fokus pada solusi. Yang ketiga adalah konsep, menceritakan konsep-konsep utama yang saya pelajari. Menurut saya penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Setelah membaca konsep coaching secara singkat, di atas menarik bukan karena ini adalah materi yang baru kita kenal, bukan pula karena coaching berbeda dengan bentuk-bentuk pengembangan diri lainnya, tapi karena dalam proses coaching, coach hanya menuntun, tidak ada paksaan, tidak pula mengajari, apalagi menggurui atau menyuruh, tapi bagaimana coach menemukan sendiri solusi dan jalan menuju peningkatan kompetensi dirinya, menuju solusi dari keinginannya melalui proses menggali ide-ide kreatif dari coach. Dan yang sangat menarik dalam coaching ini adalah prinsip coaching yang dikembangkan dari 3 kata atau frasa kunci pada definisi coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan ketiga frasa kunci ini penting untuk selalu kita bawa selama menjadi CGP, bahkan selama kita berprofesi sebagai seorang guru atau saat memposisikan diri sebagai coach, sebagai agen atau pemimpin perubahan. Jadi dengan ketiga frasa kunci itu dapat dijadikan sebagai prinsip ketika melakukan coaching, bahkan kolaborasi, interaksi, komunikasi, baik dengan sesama rekan guru maupun murid dalam memberdayakan orang yang sedang kita ajak berinteraksi dengan tujuan membantu orang lain mengembangkan dan memaksimalkan kompetensinya menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Selain prinsip coaching, ada lagi hal penting yang perlu selalu kita bawa selama menjadi CGP dan menempatkan diri sebagai coach, yaitu kita perlu terus meningkatkan 3 kompetensi inti coaching. Apa saja ketiga kompetensi inti itu? Yang pertama, kehadiran penuh atau kemampuan untuk hadir sepenuhnya jiwa dan raga saat berhadapan dengan coach, sehingga badan, hati, dan pikiran selaras saat melakukan percakapan dengan coach. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif atau menyimak. Dan yang terakhir yaitu kemampuan untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Tujuannya adalah untuk menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulus pemikiran coach, memunculkan hal-hal baru yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, dan yang dapat mengungkapkan coach untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensinya. Dalam coaching, proses menuntun yang dilakukan coach salah satunya melalui sebuah percakapan bermakna. Untuk itu dibutuhkan kemampuan seorang coach, kemampuan yang dapat menavigasi tujuan dan arah percakapan yang dibutuhkan coach, dan kemampuan untuk menciptakan alur percakapan sehingga proses percakapan coaching menjadi efektif dan bermakna. Dalam kemampuan menentukan tujuan dan arah percakapan, seorang coach harus bisa menentukan apakah percakapan untuk perencanaan, apakah untuk pemecahan masalah, apakah untuk berefleksi, ataukah percakapan untuk kalibrasi, atau bahkan dalam sebuah percakapan mencakup keempat tujuan percakapan tersebut. Dan terkait dengan kemampuan menciptakan alur percakapan yang efektif dan bermakna, maka dalam materi coaching yang saya pelajari kita kenal yaitu alur Tirta. Tirta kepanjangan dari T, yaitu tujuan. Artinya antara coach dan coachee perlu menentukan tujuan pembicaraan yang akan berlangsung, dan idealnya tujuan ini datang dari coachee. Huruf yang kedua dari kata Tirta yaitu identifikasi. Artinya, coach perlu melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta yang ada pada saat sesi percakapan. Misalnya, coach bertanya kepada coachee, apakah kekuatan bapak atau ibu atau saudara dalam mencapai tujuan tersebut? Huruf ketiga dari kata Tirta adalah R yang merupakan kepanjangan dari rencana aksi. Artinya, alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Misalnya, apa ukuran keberhasilan rencana aksi bapak atau ibu?
Dan huruf terakhir dari kata Tirta adalah tanggung jawab, kepanjangan dari tanggung jawab yang artinya bagaimana seorang coach mampu menuntun coachee untuk membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Dari beberapa konsep-konsep utama tentang coaching dapat disimpulkan dengan proses coaching terutama dalam supervisi akademik akan membantu murid-murid kita atau rekan guru menemukan potensi dirinya, menuntun mereka menjadi lebih mampu mengembangkan dan meningkatkan kompetensi secara sadar, secara mandiri dan penuh motivasi bukan karena paksaan atau suruhan atau perintah dari kita sebagai mitra yang membantunya mengembangkan diri. Yang terakhir adalah Cheng. Cheng artinya apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi pada hari ini. Setelah mempelajari materi coaching ini, ternyata mampu meluruskan paradigma saya tentang bagaimana kita harusnya memandang dan memperlakukan murid dan orang lain saat kita memposisikan diri sebagai coach. Bagaimana seharusnya menempatkan diri dalam proses menuntun murid atau membantu rekan-rekan kita atau orang lain. Dan lebih khusus lagi, bagaimana sebuah supervisi dapat berubah dari suasana menakutkan menjadi menyenangkan, dari sebuah penilaian kinerja menjadi sebuah sharing dan diskusi pengalaman dalam melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid dan pada akhirnya menjadi sebuah refleksi bermakna yang dapat menjadikan sebagai tolak ukur perkembangan kita untuk kebaikan kinerja selanjutnya. Itulah pemaparan saya tentang jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.3 coaching supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.